Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah MSTR, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 1B. Pada kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami mengenai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berfokus pada tujuan ke-11, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, di mana salah satu targetnya adalah pembangunan berkelanjutan transportasi yang bertujuan menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, serta keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dan dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, disabilitas, dan manula. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi sistem berkelanjutan pada bidang transportasi berdasarkan 3 aspek. Pertama, aspek ekonomi. Berdasarkan aspek ekonomi, sistem berkelanjutan pada transportasi adalah suatu roda yang berputar untuk mendukung laju ekonomi pada segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Transportasi berkelanjutan di sini sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, aspek lingkungan. Sistem berkelanjutan pada bidang transportasi memiliki definisi sebagai suatu solusi dalam rangka menjaga kualitas kesehatan lingkungan dengan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Ketiga, aspek sosial. Definisi sistem berkelanjutan pada aspek sosial yakni suatu solusi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sosial manusia serta mempercepat pertukaran informasi antar daerah. Adapun fenomena masalah yang terjadi, kami mengambil 2 contoh kasus, yakni fenomena pertama, kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Kota Bandung. Belakangan ini, ASEAN Development Bank merilis hasil studi yang mengukur kemacetan di kota-kota negara berkembang Asia. Hasilnya mengagetkan, Kota Bandung menempati urutan ke-14, sementara Jakarta yang kerap dikeluhkan macet duduk di posisi 17. Ini merupakan indikator bahwa Kota Bandung merupakan kota termacet di Indonesia. Fenomena kedua, heboh video bus ugal-ugalan di Kota Bandung. Sebuah video menunjukkan aksi bus ugal-ugalan viral di media sosial. Polisi sudah turun tangan menindak sang sopir. Dalam video, terlihat bus berwarna kuning melaju secara cepat di jalan yang dipenuhi kendaraan lain. Laju bus tidak beraturan, bahkan mengambil jalur kendaraan dari arah sebaliknya. Setidaknya ada 3 aspek masalah yang kami angkat. Di antaranya, yang pertama, efisien. Kami mencoba menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan efisiensi terhadap transportasi umum di masa depan. Diharapkan kami dapat memberikan solusi mengenai permasalahan transportasi yang saat ini masih sering terjadi. Selanjutnya, resilient. Selain efisien, kami memiliki visi untuk mengembangkan moda transportasi yang minim akan kebisingan. Hal ini akan berguna bagi kenyamanan setiap orang. Dan yang terakhir, minimizing carbon and other emission and environmental impact. Hal terakhir yang kami coba atasi adalah meminimalkan adanya karbon dan emisi lainnya kepada dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa moda transportasi saat ini sangat berperan aktif dalam menyumbang pencemaran udara. Diharapkan di masa yang akan datang, tercipta moda transportasi yang ramah lingkungan. Seperti yang kita lihat dari pemodelan AnyLogic, terlihat salah satu penyebab kemacetan adalah adanya gangguan yang ada di jalan raya. Hal ini seringkali disebabkan oleh konstruksi jalan yang sedang terjadi dan adanya hal lain seperti terjadinya kecelakaan antar pengendara. Persimpangan jalan yang ada seringkali menjadi penyebab terjadinya kemacetan yang ada. Hal ini dibarengi dengan durasi lampu lalu lintas yang berbeda setiap saatnya, dari satu persimpangan menuju persimpangan yang lain. Menggunakan pemodelan aplikasi AnyLogic, kita dapat melihat ilustrasi bagaimana pengemudi ugal-ugalan dapat menyebabkan kemacetan. Hal ini terjadi karena pengemudi ugal-ugalan memiliki karakteristik tidak bisa ditebak saat berkendara, sehingga menimbulkan kemacetan. Selain menimbulkan kemacetan, pengendara ugal-ugalan ini lebih berpotensi
untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir adalah adanya ketidakseimbangan volume kendaraan dengan ketersediaan ruang di jalan raya. Seperti ilustrasi pemodelan yang kami buat, dengan adanya fenomena ini memiliki andil dalam terjadinya kemacetan. Hal ini dikarenakan pengendara yang jumlahnya banyak saling berebut menuju jalan yang memiliki luas yang kecil. Berdasarkan pemaparan mengenai masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami memilih solusi yang dinamakan otonom bus. Otonom bus sendiri merupakan bus berbasis semi-autonomous dengan menggunakan tenaga listrik, dengan tujuan untuk meminimalisir campur tangan manusia dalam transportasi. Kami berharap otonom bus ini dapat menjadi sebuah solusi mengatasi kemacetan yang terjadi. Dalam otonom bus sendiri, terdapat beberapa fitur unggulan. Di antaranya adalah pertama, computer vision. Computer vision adalah proses untuk memberikan gambaran terhadap keadaan sekitar, seperti melabeli setiap objek yang tertangkap kamera. Apakah objek tersebut adalah mobil, pejalan kaki, dan sebagainya. Lalu ada localization. Localization berfungsi untuk mengetahui di mana posisi kendaraan berada, seperti apakah sedang berada di jalan atau di halaman parkir. Hal ini berguna untuk menyesuaikan gaya kemudi dan kecepatan kendaraan. Tentunya kecepatan kendaraan di jalan akan berbeda dengan kecepatan kendaraan saat berada di parkiran. Lalu ada path planning. Path planning adalah proses merencanakan jalur mana yang akan dilalui agar dapat sampai ke tujuan. Lalu ada sensor fusion. Sensor fusion adalah gabungan dari beberapa sensor yang dapat membangun satu kesatuan fungsi. Yang kelima ada kontrol. Proses kontrol dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh alat yang disebut ECU atau Electronic Control Unit. Kekuasaan ECU adalah ECU dapat mengontrol kemudi hingga putaran penuh, mengerem, dan bahkan menginjak pedal gas. Lalu ada otonomous sendiri memiliki jarak tempuh sekitar 5 km, di mana pada setiap 500 meternya terdapat sebuah halte. Lalu ada fitur kamera di kaca depan yang akan ditampilkan pada layar yang berada di kaca belakang, agar kendaraan di belakang dapat mengetahui keadaan yang berada di depan mobil otonom bus. Fitur ini berfungsi untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi, seperti diakibatkan oleh ngerem mendadak ataupun hal yang lainnya. Yang terakhir, terdapat sebuah sensor jarak antar kendaraan yang berada di depan dan juga belakang mobil, dan outputnya yaitu sebuah alarm berupa lampu. Fitur ini berfungsi untuk menempatkan posisi kendaraan agar tidak terlalu dekat, sehingga kendaraan tetap berada pada posisi yang aman. Dan berikut adalah simulasi permodelan sistem otonom bus melalui software AnyLogic. Dapat dibayangkan bagaimana efeknya apabila masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih menjadi pengguna transportasi umum. Tentunya tingkat kemacetan akan berpotensi berkurang. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu faktor kemajuan bidang transportasi menuju arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses perancangan otonom bus ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Mobil otonom bus merupakan bus semi-otonomus bertenaga listrik. Bus ini diproyeksikan sebagai solusi kemacetan yang sering terjadi di kota Bandung. Hal ini dikarenakan otonom bus memiliki fitur yang dapat meminimalisir tingkat kemacetan yang terjadi dan dapat menjadi moda transportasi ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kebisingan. Dengan adanya otonom bus ini, diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari masalah kemacetan yang terjadi di kota Bandung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.